saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Saya baca untuk kita semua, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian pembacaan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya mau bertanya kepada kita, adakah kita hari ini yang mengenakan sesuatu yang baru? Kecuali gigi baru ya. Adakah yang jam baru? Adakah yang baju baru unang maila? Pabuat tong angkat tangan. Ada yang sepatu baru, angkat tangan dulu. Kayak baru pun gak apa-apa lah, kayak beli di baru. Adakah sesuatu yang kenakan yang baru amang inang? Jemaat yang Tuhan kasih, kita gak mau jujur ya. Handphone baru ada? Handphone baru gak ada ya? Oh, makasih ya. Coba kalau saya ajak kita membayangkan kelakuan orang yang handphone baru, buka kotak. Bukan second ya. Saben menit dia akan angkat ini. Gak ada pun orang, ya katanya. Biar dilihat kan begitu kan. Oh baru. Ya kan? Cara pegangnya itu pun agak berbeda kalau handphone baru. Kalau handphone lama dikantongi aja gitu kan, kantong depan ya. Atau ibu-ibu dimasukkan aja begitu ke tasnya. Tapi kalau udah baru agak borat mana ya kasongoni. Lalu orang lihat, asing nih tiu inatai, edai, oh handphone baru ya kan. Padahal cuma dia yang pegang handphonenya itu. Tapi dia pun kurang percaya kalau tangannya itu higienis. Gartokin di lap handphone naik. Tisu itu bukan lagi untuk lap keringat ya. Atau bedak yang belepotan. Tapi udah gartokin mengalap handphone naik. Anak muda yang menang UTBK lalu dikasih orang tuanya hadiah sepeda motor PCX 160, saya yakin rumah kita akan selalu menjadi dorsmir. Naik meteran air. Tiap pulang kuliah susi kareta. Kan itu? Tetapi coba kalau orang tuanya katakan, ya udahlah nak. Ini abangmu mau dikirim lagi uang, adikmu nyusul lagi banyak kali kebutuhan. Udahlah. Kereta mama itulah kau bawa ke USU. Rupanya kereta mamanya tipe legenda, keranjang di depan. Apa yang terjadi? Gak pernah ini dicuci. Kan begitu kan, mamanya susah payah bilang, Mang cuci dulu kereta itu, Mang. Gak malu kau. Dilihat anak baru kau kayak gitu, mama ini keluaran tahun kabisat aja ngapain dicuci katanya. Dia gak mau cuci. Kalau orang sepatu baru
maka kakinya itu akan grogi jalan. Padahal jalan itu tiap hari dilewatinya ya. Supaya orang lain lihat kenapa kakinya. Oh, sepatu baru kan songoni kan? Ya, lain jalannya. Begitu juga dengan yang kita pakai ini inang, perhiasan, anting, kalung, sisin. Ala nunga hori-hori ding-ding beruna. Sotong didokalak. Tuhor ni boruna itu dipakai manur perhiasan na hutu hormajolo inna kan itu hormati tinaon kiri 50 haram ya kanan 50 haram aturan na tol-tol tangan non gabebekuk ala ni burakna kan itu ala no para sa ibu to halat titin baru ibana gartokin padahal nggak kering nggak gitu loh pakai AC kan oh eda itu cincin baru. Ya kan begitu. Begitu juga ibu-ibu menambah penampilan yang baru. Sulam alis, sulam bibir. Gartokin. Ya kan? Roa matai pas lewa amang bona. Nah, ya aduh nak tajabunam yun naka. Gak ada keringat. Gak ada yang aneh abu, tapi gartokin kedip-kedip mata. Roma saping nai, ina de boramu sengate, agak marsalisihian na sida. Ala dibereng asing kedik-kedik ni daon. Sotung membawa virus auto saping ni kon na kan? Kenapa dak matanya? Enggak, kurang enak aja ina kan? Tapi ala ni sulam malis nai, cantik ya dak. Di mana ada salonnya? Bagus ya dak ya ina, asai puji, minta pengakuan. Mahal nggak dak? Aku ikutlah dak sulam alis ina. Hape gawe hira Dracula matana di sulam mati. Tuangkan alohot di pamatang tahun, amang inang, jemaat yang Tuhan kasihi. Yang kita pakai dalam kedagingan kita ini sesuatu yang baru, kita senang toh. Siapa nggak senang kita ini punya mobil baru? Anak muda nggak senang kau dapat sepeda motor baru, ya? Nggak senang dapat handphone baru? Kita senang. Kita beri perhatian untuk yang baru itu supaya mulus terus, ya, bersih terus, kinclong terus. Di sulam alis, alai tong ita bay celakna kan itu, ipahapal. Dungu amat tay mabiar, isi dudung aku modumon na kan? Ala ningalari dang bentuk alis be ya lips songoni elips kan setengah lingkaran ale ngajija kan mabiar matai kan jija alisna ina tajabunami don manang jadi-jadian inna kan jemaat yang Tuhan kasihi untuk apapun yang finansial dalam kehidupan kita ini ya. Kita sesuatu yang baru itu kita mau dipuji, minta pengakuan. Ya. Kita mau senang toh dipuji orang. Ya. Alai naing mah. Pujian itu juga sesuai dengan yang di dalam itu cantik, inner beauty-nya itu ya. Sama penampilan luar dengan kedalamannya. Orang akan katakan bagak edakon uli rupana isulam bibirna alelu bisyani saluhutna hata-hata naharuar sian pamangan ni edakon gabi pasu-pasu do dakyaon makata-hata idongan na dakyaon manggosip dakyaon paruruhon sangat idongan na ya. Kalimat-kalimatnya selalu menguatkan. Kata-katanya selalu menguatkan. Ya, cantik bibirnya, cantik juga kedalamannya. Sotung do didokon halak inang hati. Aduh. Edak si normala ini. Sudah jabir kali dibikin pula bibirnya seperti itu paslah. Jabirnya tuh bentuk nih bibir nainna kan. Sotung do nina halak. Suman matohok. Jemaat yang Tuhan kasihi,
firman Tuhan hari ini mengambil tema manusia baru di dalam Kristus. Tema tahunan HKBP kita, tahun transformasi, tahun perubahan, tahun pembaharuan. Apanya yang mau dibaharui? Apanya sih yang mau dirubah? Jemaat Kolose sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, meskipun tidak langsung Paulus menginjili. Tapi Paulus memberi perhatian asa unang sarobang dohot nasoporsia di Kristus. Mereka harus benar-benar berbeda. Mereka harus memberikan warna yang lain di lingkungannya. Karena apa? Karena mereka sudah keluar dari kegelapan dan menjadi milik Kristus. Perilaku orang yang sudah menerima Tuhan Yesus harus terhisap, ya, harus terhisap, harus meniru kepada Kristus, imitasi Kristus. Harus meniru Kristus. Karakter manusianya harus seperti karakter Kristus. Tidak lagi ada tempat, tidak lagi ada ruang, tidak lagi ada space untuk cara hidup manusia lama, untuk keinginan daging ini. Apa itu? Saya menempatkan nomor 1 itu penyembahan berhala. Secara global, harta, uang, ya, hasil dari teknologi ini bisa kita buat menjadi berhala, amang-inang. Apakah penyembahan berhala itu hanya mengulpu, menyembah roro nenek moyang? Tidak. Hasil teknologi ini pun bisa kita perdewa. Itu menjadi berhala, berhala modern di dalam kehidupan kita. Penyembahan berhala tidak sekedar kita pergi ke tugu, jala tangis-tangis di saat aleo pung lema gogon kita. Penyembahan berhala tidak sekedar kita di space dukun. Penyembahan berhala tidak sekedar kita mengklaim bahwa menurut perhalaan orang Batak, hari Selasa kurang bagus untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Penyembahan berhala, apapun yang kita anggap itu lebih kuat dan hati kita terpaut kepadanya, itu menjadi sudah berhala di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Hidup kita tidak mencitrakan Kristus. Di sana kita sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Penyembahan berhala saya angkat menjadi nomor 1 jemaat yang Tuhan kasihi. Padahal dalam nats kita ini itu urutan ke-6. Karena ternyata di waktu yang sama, satu hari yang sama, tangan kanan kita ini memuji Tuhan. Tangan kanan kita ini membuka-buka Alkitab. Tangan kanan kita ini menyantukan persembahan. Tapi sore nanti kita pergi bertanya, hokikah saya buka usaha di simpang itu? Cocokkah saya buat usaha begini di situ? Kita bertanya, kita katakan kepada orang pintar. Dan itu sangat menguasai kehidupan kita. Ada banyak berhala modern di sekitar kehidupan kita ini, amang-inang jemaat yang Tuhan kasihi. Ketergantungan kita amang-inang kepada judi online itu sudah menjadi berhala di dalam hidupmu. Kita harap-harap biaya makan, biaya hidup kita 10 tahun hanya sekali main dapat. Kita tidak berserah kepada Kristus yang berkuasa itu. Ketika handphone kita ini menentukan kehidupan kita, menentukan emosi kita, itu sudah menjadi berhala modern. Gak nampak handphone kita, gak kita pegang handphone kita ini, cemas luar biasa, stres luar biasa. Kita sudah menjadikan hasil teknologi ini menjadi berhala dalam kehidupan kita. Anak-anak muda lebih banyak waktu menonton main game daripada belajar. Bahkan pada saat makan pun harus nengok handphone, harus main game.
Nasi yang Tuhan kasih itu melalui pekerjaan orang tuamu tidak kau lihat, tidak kau syukuri, ya. Terus handphone. Ini kita sudah jatuh kepada berhala modern. Main game bisa 1 harian, ke gereja 1 jam, sulit sekali. Aku sibuk, pas kami keluar kota, ada acara di rumah dan lain sebagainya. Yang kedua saya angkat, ya. Yang kedua saya angkat tentang manusia lama, percabulan. Kalau kakak saya Miriam Belina Borusitorus bernyanyi seperti ini. Mulanya biasa saja, akhirnya kau binasa. Pertama sekedar curhat, ya. Pertama soal dia mengerti. Dia selalu bawa solusi ketika aku cerita. Akhirnya satu sama lain semakin ada rasa. Tidak sekedar cerita lagi, tapi menginginkan satu ataplah kita. Bukan hanya mengkhianati pasangannya, tapi masih ada perilaku seks yang menyimpang, yang itu juga adalah percabulan. Apa itu? Homoseks, lesbi, dan juga tindakan seks yang tidak alami, sodomi. Ini percabulan. Orang tidak segan-segan lagi, ya. 2 bulan terakhir ini membunuh istrinya, Tulangku pula itu Marga Pasar Ribu, kan? Hanya karena teman selingkuh. Orang tidak segan-segan lagi dekat dengan lingkungan kita ini di Helvetia itu saya rasa, ya. Membunuh suaminya karena dia affair dengan supirnya. Sebenarnya ekonomi kita ini sudah settle, anak-anak baik, ya kan begitu kan? Ekonomi sudah settle. Tapi ada-ada aja yang kurang. Karena apa? Karena nafsu itu, kedagingan itu, manusia lama itu begitu kuat mengikat hati kita. Gaya hidup sekarang kan butuh hiburan, butuh selingan. Selingan indah keluarga utuh, siapa bilang? Yang kemudian adalah kenajisan. Luar biasa Paulus menitik beratkan persoalan seksualitas berulang-ulang, ya. Kenajisan, percabulan, lalu hawa nafsu. Karena apa? Penyimpangan seks itu marak terjadi. Kaum bapak itu sering tergelincir karena apa? Karena perempuan. Supaya mulus urusan proyek ini, kasihlah perempuan di depan. Buru-buru nabagak, torlacar duin, kan? Paulus melihat bahwa persoalan seks, ya, ini acap kali membuat orang jatuh. Hawa nafsunya begitu kuat. Bahkan nonton film porno pun amang inang, napa sebelum itu bagian dari penyimpangan seks. Saya nutup ini dengan serakah. Serakah. Keserakahan. Kalau di dalam nas kita yang ditutup dengan terakhir, pada ayat 5, saya juga menutup itu dengan keserakahan di terakhir. Ini pun sangat dekat dengan kehidupan kita, inang. Ya, serakah. Kita mau puas sendiri, kita mau enak sendiri, kita tidak peduli orang. Masuk ke pesta, bawa tanduk itu 1/4 isinya, pulang full tanduknya. Pergi jengah hama rodang. Dok sok pe dibuani natai, hape sa ija budi tua kona nak.
Gak ada rasanya mah, cuci tangan rupanya tadi ini kan. Ngahira rupanya tapi sudah mencuci tangan sih. Lupa inatai. Ya. Lomba cepat dia dapat kan itu di meja kan. Habis cuci tangan. Kena hajar inatai, serakah. Tanpa memikirkan orang lain ya. Kita mau puas sendiri. Pertanggiangan, aku nggak makan malam Eda, dibawa lah kan, ibu sada. Tapi mintalah satu lagi dah, itokmu masuk malam, minna musik kan. Ini orang yang serakah. Coba ibu-ibu buka dulu kulkasmu pulang gereja ini nanti ya. Siapa tahu lapek 2 minggu yang lalu masih ada di dalam. Udah keras, ya. Siapa tahu sayur pesta, sayur juga kan perlu. Masih ada di dalam freezer. Ida HP di freezer hon. Ada mersai opungon. Sasitong na kebutuhan lain saya nggak usah banyak kali nasi. Ya. Alai saya terus mah opung si julakom mabuan bungkusan kan itu. Idahan dibuan. Jagal dibuan, pisang dibuan. Moloso mabuan di mana hirana dong hurang rupani lau marpes tahun dan sebes na marpes tahun ini mana teh ala buah dan adong bebuan na jago do perpestai tornasi kota ibai nate. Jemaat yang Tuhan kasihi, penyembahan berhala, kenajisan, percabulan hawa nafsu serakah jangan lagi, matikan minate. Jangan lagi melekat di dalam kehidupanmu. Ibarat memakai baju baru, saya tidak akan mengenakan baju baru tetapi di dalam tinggal baju lama. Ya. Saya akan menanggalkan baju lama lalu memakai baju yang baru. Secara estetika, ketika kita menempelkan baju yang baru di dalam baju yang lama itu enggak cantik. Kenapa? Tidak nyaman dalam ukuran. Hirana yang anggar jago inatai putih teh, ala ni sopi na bajui. Yang kemudian tidak modis, lari letaknya. Karena sempit. Yang kemudian aromanya enggak enak, nano-nano. Bau keringat, bau asam busuk. Paulus katakan matikan manusia lama, jangan kasih tempat. Tidak ada tempat buat hawa nafsumu. Antar kita nggak punya teman, nanti dibilang pas situa kok ngau jago sian situa siaturi, inna kan? Usitua ko sian situa bersinaga, inna kan? Kalau begini manusia baru saya akan kehilangan banyak teman inang pendeta. Mana lebih bagus? Kehilangan teman atau kehilangan Kristus? Ya. Tidak ada tempat untuk manusia lama. Tidak bisa kita combine antara manusia lama dan pakai pengalaho manusia baru. Kita mix lah, tidak ada tempat. Tidak bisa. Coba kalau kita perhatikan ular amang inang ya, jemaat yang Tuhan kasihi, ular itu 1 kali sebulan, banyak ular 1 kali sebulan tukar kulit. Dia lepaskan kulit yang lama ya. Proses daripada pelepasan kulit ini sangat lama. Ya. Dan dia sangat tersiksa karena apa? Karena dia tidak akan makan. Dia gesek-gesek lah, ular ini gesek-gesek lah badannya ke batu ataupun ke pohon, dia gesek-gesek, dia terus berusaha. Lalu yang di dekat kulit matanya itu pun akan turun kulitnya itu karena sudah tua ya, karena faktor pertumbuhan, lalu kulitnya mulai kering ya, ada peremajaan kulit, kemudian banyak parasit di kulitnya itu. Maka kulit yang dekat matanya ini akan turun ya. Dan
menutup matanya sehingga mata ular itu agak buram. Orang yang melihat situasi dan kondisi ular ini buram matanya, dia katakan, ular ini mau mati. Tidak, tapi ular itu sedang tukar kulit. Waktu yang lama ini, ya, hampir sebulan, dia berusaha mengganti kulitnya ini, melepaskan kulit lama. Setelah lepas, ada kulit yang baru, yang lebih bersinar, yang lebih glowing. Pertanyaannya, apakah ular itu berubah dalam tabiatnya? Apakah ular itu berubah dalam sifatnya? Tidak. Malah dia lebih ganas. Ular itu lebih puas karena dia udah tidak makan, lama sekali tidak makan. Usaha untuk melepaskan kulit itu sehingga dia cantik, ya, tidak diikutsertakan dengan sifat yang tidak puas lagi. Tetap saja. Nats kita ini mengingatkan kita untuk menanggalkan manusia lama, membuang dosa-dosa yang lama, manusia lama yang acap kali kita kerjakan. Buanglah itu. Sepertinya ringan tapi terus dikerjakan, terus berjalan, terus berkembang, terus dihidupi. Apa itu? Jangan marah. Marah. Efesus 4 ayat 26 katakan, janganlah terbenam matahari sebelum padam amarahmu. Ya, jangan bawa-bawa ke hari esok. Karena apa? Dengan marah engkau mengurangi kualitas kerjamu, kualitas hidupmu. Ngomel terus, marungu-tungu terus, jengkel terus. Tapi firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mazmur 37 ayat 8 katakan, berhentilah marah. Berhenti marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu akan membawamu kepada kejahatan. Ya, ini artinya firman Tuhan mengajak kita untuk lambat marah. Kesabaran kita sedang diuji amang inang. Kalau kita lambat marah, gimana saya nggak marah? 8 anak mama kami ini, 8 anak bapak kami ini, holanau, sohai baina. Tiba tuau do halak mama on, halak bapak on. Dia kan syukuri. Jangan marah, inang. Ketika hari ibu tiba 22 Desember, kawanmu bertelepon, "Eda, itomu ngasih bunga mawar, romantis sekali dah. Cantik kali lah dak, kupoto eda. Jangan marah kalau amang tidak memberikan bunga, inang. Sebab tanggal 25 Desember dia memberikan bunga uang kepadamu. Jangan marah naposo bulung. Ketika ulang tahunmu temanmu tidak kasih coklat, tidak kasih kado, baju, ya, atau apapun itu. Karena apa? Karena dia sedang menabung supaya bisa kau dibawa ke pelaminan. Jangan marah amang inang. Jangan marah amang kalau inang selalu belanja online. Karena yang dia belanjakan itu 5 item, 4 untuk keluarga, 1 untuk dia, itu pun kos kaki. Alam ngali di kamar nasidate, pakai asin wain kan? Online mai mana? Karena apa? Kalau dia ke pasar perhitungannya 3 jam nanti aku di pasar, di rumah udah bisa aku nyuci, ngepel, nyetrika. Kalau aku ke pasar tambah ongkos. Tidak hanya itu yang ku belanjai, ada tetek bengeknya. Enggak usah lah, online aja lah. Yang kedua, buanglah, campakkanlah, ya, fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah berarti melakukan tindakan penyebaran kebohongan. Itu toksik yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Toksik yang merusak komunikasi kita. Sehingga apa? Ketika kita suka menfitnah, ada stigma yang diberikan orang kepada kita. Parbada, Jabir.
parrimas. Fitnah itu motor yang baik bagi nafsu jahat. Ketika kita benci, ketika kita iri hati, ketika kita sakit hati, lalu kita fitnahkan sesuatu kepada si X, ya, tujuan fitnah kita supaya dia sengsara, supaya dia tidak bermartabat, ya. Yesus juga difitnah amanginang, tapi dia diam. Dia suruh kami tidak bayar pajak. Dia sembuhkan orang dengan kuasa Belzebul. Dia menghasut rakyat. Ada 2 orang yang bersahabat yang berasal dari Paranginan, dari kampung kami, ya, Amat Tasiburian. Dari Paranginan ini, Alani Haliun, Tamma SMA Mangarato Manasida. Tompa ini, ya, nama relai kan, maunya kita kerja di perusahaan yang sama ya lah, ya. Oh iya, nasada guarna si Orwi, ya, nasada naik guarna si Ingot. Iyalah maunya kita dapat berkat lah kerja di perusahaan yang sama. Pas harapan mereka itu, mimpi mereka itu, mereka dikerjakan di perusahaan yang sama, satu tempat kerja yang sama, ya. Si Oru ini karena kaliannya membawa mobil, dia menjadi driver bos. Tapi si Ingot ini, ya, dimulailah dari bawah. Dia menjadi tukang antar surat, ya kan? Apa yang terjadi? Si Ingot ini dari mengantarkan surat rajin, cepat datang, ya, ramah, gak suka marungut-ungut meskipun tambah kerjanya, akhirnya cepat naik. Gak lagi pengantar surat, tapi dia sudah di posisi punya meja, begitu, ya, naiklah statusnya di kantor itu. Lalu difitnahkan si Orwi inilah kepada bosnya. Itu Pak, tengok itu Pak Ingot itu, setiap pulang kerja bawa 1 bungkusan. Kurasa nyolong aja itu dari perusahaan ini, nah kan? Bosnya enggak terpengarah. Lalu dia pikir begini, ini cepat menanjak karirnya, dari ngantar surat langsung punya meja. Anaknya baik, cepat datang, ya, ramah. Dia enggak mau dengar. Setiap hari, Pak, itu Pak, makin besar Pak bawaannya, kantongannya. Nanti kayak gini tumpur perusahaan kita Pak, katakan. Setiap hari menfitnah, akhirnya tersulut juga lah si bos ini. Dia panggillah si Ingot ini. Lalu dia katakanlah, maaf Pak Ingot, saya perhatikan Bapak kalau pulang kerja selalu bawa bungkusan. Boleh tahu Pak apa itu ya Pak ya? Lalu dia katakan, izin Pak, saya malu mengatakannya, tapi baiklah, saya harus katakan kepada Bapak, bungkusan ini harus saya buka, katanya. Dia bukalah. Ternyata semua adalah kertas-kertas, amplop, kertas-kertas yang tidak berguna lagi, isian surat, ya. Apa ini? Dia bilang, ya, bosnya ini bilang, oh ini Pak, tetap saya pegang, mengingatkan saya dari sini awalnya, tukang antar surat. Ini amplop-amplop surat yang pernah saya kasih, ketika si bos buang saya pungut. Ketika surat ini tidak berlaku lagi, dibuang, saya pungut. Selalu saya bawa supaya saya tidak sombong, tapi saya supaya rendah hati, tetap bersemangat kerja, karena bungkusan ini mengingatkan saya, kau dulu dari sini, tukang antar surat, status kecil. Buanglah fitnah itu. Perbuatan manusia lama, tindakan yang terus subur yang ketiga adalah kata-kata kotor. Kata-kata kotor. Coba kita hitung 1 hari, adakah kata-kata kutukan, kata-kata makian kita buat. Jari kita ini mengetikkan komen, apakah itu menyemangati atau merendahkan atau membuat terpukul orang yang buat status, ya kan? Kata-kata berkatkah yang memberkatikah atau kata-kata kutuk yang sering keluar dari hidup kita ini, dari tangan kita ini, dari mulut kita ini.
Lambat orang bawa kendaraan nanti keluar dari gereja ini. Kita kan seberomba cepatnya, tetet, tetet. Udah pasti yang di depan tidak bisa berjalan. Tetap aja klekson, tetet, tetet. Lalu mari suanglah percakapan khotbah di gereja ini. Nanti masuk lampu merah, sudah tahu merah, ya. Ada juga yang nyelip kita. Apa kata-kata kotor keluar dari apa gitu? Mata kau itu ya. Ya kan begitu kan? Lalu lancar juga binatangnya kan? B1-nya. Saya perhatikan orang sekarang sudah jarang bilang B2. Karena varian B2 sudah lebih banyak kan begitu kan? Yang kerja di rumah saya itu Jawa. Saya tanya kepada dia, orang Jawa mau bilang anjing enggak? Sering loh Bu, kalau berantem laki bini bilang itu loh Bu, katanya. Wah, enggak jauh beda dengan orang Batak. Saya pikir begitu. Ini kata-kata kotor. Buang. Ya. Coba kalau kita suka mar TikTok inang amang. Saya suka itu ada akunnya Ama Julak itu ya. Ama Julak. Kalau istrinya marah, apa yang dia lakukan? Apa yang disebut? Darling. Akhirnya turun tensi inata itu. Kenapa kita sulit memuji istri kita? Kenapa kita sulit memberikan kalimat-kalimat yang menaikkan harkat daripada pasangan kita? Keenam dosa manusia lama yang terus tumbuh subur ini Paulus katakan buanglah, campakkan. Ibarat membuang sampah di rumah kita, tidak akan ada bau lagi, rumah akan enak, ya aroma yang bau itu tuh sudah tidak ada lagi. Manusia baru yang sudah ditebus dalam Kristus itu tidak lagi menghidupi dan menyuburkan tabiat yang lama. Karena Kristus sudah mati untuk manusia lama kita, tabiat lama kita. Kita sudah menjadi manusia baru, kita terhisap pada gaya hidup Kristus ya. Manusia baru terarah perhatian dan tujuan kita hanya kepada Kristus. Kristus sudah mati dan kita juga harus mematikan. Ku telah mati dan tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Cara hidupku yang lama. Kenapa itu? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Lalu sekarang ngapain? Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Supaya bagaimana? Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Matikan, buang, jangan kasih tempat. Amin.